Alhamdulillah, saya bareng dua santri dari Pondok Pesantren di Darussalam, santri Tadribul Duat ya, Masya Allah luar biasa. Kita sedikit nanti bakal cerita dua santri ini, bagaimana sih kisahnya bisa nyantri di Pondok Pesantren Darussalam. Yang satu sudah berkeluarga, sedangkan yang satu masih jomblo. Sebenarnya saya tuh nggak ada keinginan mondok sama sekali, kepikiran sama sekali nggak ada. Dari SD, SMP, SMA itu nggak ada sama sekali. Dan kabarnya sampai antum menjual sebidang tanah nih, Masya Allah nih. Seandainya ya di sana ada orang yang, Mas, ini ada sebagian harta antum, ini untuk antum semuanya, tapi ditukar gitu loh, antum jadi bodoh lagi, nol lagi lah. Dari awalnya benci, kemudian dipaksakan, maksudnya ini bahasa Arab terus. Benci jadi cinta berarti. Iya, Witing Trisno, jalanan sepupu aja. Iya bener. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, saya bareng dua santri dari Pondok Pesantren di Darussalam, santri Tadribul Duat ya, Masya Allah luar biasa. Di mana hari ini ada Bang Ahmad dan Adiat ya? Iya, Adiat Mas. Adiat ya, Masya Allah luar biasa, dan bersedia datang loh ya di Nida Podcast. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Untuk tag yang kedua kalinya Bang. Sehat Bang? Ya alhamdulillah. Sehat Mas Adiat. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya. Kesibukan masih apa nih? Ini sebenarnya masih ada pelajaran nggak sih? Masih KBM nggak sih sebenarnya? Ini kita alhamdulillah sementara ini kosong. Karena kan besok kan kita ada kegiatan rihlah. Oh, Masya Allah rihlah. Jadi pas Mas ya? ini kita mau persiapan. Jadi waktunya kita ambil buat persiapan kegiatan besok. Oke, jadi besok refreshing ya. Iya. Alhamdulillah. Healing lah kalau kata anak sekarang. Iya, healing ya kata anak-anak generasi Z atau Gen Z. Healing. Bang bisa ikut Bang? Enggak. Kenapa enggak Bang? Why? Kenapa enggak? Anak-anak dulu. Oh, Masya Allah. Jadi beliau berdua ini adalah santri dari Pondok Pesantren Darussalam, santri dari Duat, dan yang alhamdulillah yang satu sudah berkeluarga, yang satu masih jomblo atau bujang. Dan kita sedikit nanti bakal cerita dua santri ini bagaimana sih kisahnya bisa nyantri di Pondok Pesantren Darussalam. Yang satu sudah berkeluarga, sedangkan yang satu masih jomblo. Dan bagaimana sih keinginan mereka berdua tuh sampai pengen belajar agama di Pondok Pesantren Darussalam ya. Siapa dulu nih yang nanya nih? Yang tua dulu aja Yang Mas. tua ya? Oh yang senior ya? Yang senior dulu aja. Ya, yang tua dulu Masya aja. Allah yang senior. Bang, Ya. antum kan dari luar Jawa nih ya? Ya, Tepatnya di mana Bang? di Kalimantan Barat, Kalimantan Barat. Kotanya? Putus Sibau ya. Jadi dari daerah Putus Sibau ke Pontianak berapa jam itu? itu 12 sampai 15 jam Masya Allah 12 sampai 15 jam ya. Perjalanan darat ya? darat. Darat ya. Gimana tuh ya lihat ya? 12 jam untuk menuju ke kota. Iya. Kalau di sini udah antar provinsi Mas. Wah, provinsi udah yang astagfirullahaladzim udah bete ya. Perjalanan darat selama itu ya. Iya. Nah, Bang, antum udah berkeluarga nih. Alhamdulillah ya. Masih satu istri ya? Alhamdulillah masih satu istri. Berapa anak Bang? Anak 3 Anak 3 ya. Dan alhamdulillah semuanya diboyong di Pekalongan ya. Dibawa ke Pekalongan ya. Gini Bang, yang pengen saya tanyakan, ketertarikan antum untuk belajar di Pondok Pesantren Darussalam dengan program santri Tadribul Duat ya. Ya, yang selama ini masih berjalan programnya ya kan. Ini gimana Bang? Maksudnya keinginan antum sendiri atau memang dari dorongan juga dari seorang istri? Dan kabarnya sampai antum menjual sebidang tanah nih, Masya Allah nih. Ini nih cerita yang semoga menginspirasi buat teman-teman ya yang mungkin pengen mondok karena semuanya nggak ada keterbatasan Bang ya. Maksudnya tinggal keniatan kita untuk pengen atau tidaknya ya. Nah, bagaimana cerita ini Bang, maksudnya sampai ngejual sebidang tanah ini, Masya Allah luar biasa kalau menurut saya. Jadi ya awalnya saya ketemu dengan dakwah ini ketika di kampus. Di kampus ya? Di kampus. Oke, masih zaman kuliah ya?
kita kan dari kampung tadi kan, biasanya kita nggak tahu apa-apa itu di kampung. Ketika di Pontianak ternyata banyak kajian, belajar. Kemudian saya sempat masuk di salah satu ma'had di Pontianak, Masya Allah. belajar bahasa Arab. Tapi kemudian putus kan, yang namanya kita kuliah, ma'had kan perlu duit juga kan, jadi putus. Kemudian ada salah satu ustadz, ya temannya Ustadz Tobroni, Ustadz Abu Zakaria Ardes. Masya Allah. Beliau buka di rumah beliau itu. Ketika itu ada bahasa Arab dasar. Dari situ kemudian ada tawaran dari kayak flyer ya. Poster atau flyer. Kemudian bahwasanya di Nida Salam itu ada pondok yang gratis dengan pendidikannya ya. Iya. Kemudian kita berusaha lah, ketika saya sudah berkeluarga itu saya ngejual tanah. Masya Allah, sampai ngejual tanah ya. Menghidupi keluarga. Kemudian saya tetap bisa mondok. Sampai bisa mondok di sini Pekalongannya. Nah, awalnya kan dulu sendiri Bang ya? Maksudnya awalnya sendiri ya. Dan karena ya kembali lagi ya, karena sudah mempunyai anak istri, akhirnya diboyong ke sini, ke Pekalongan. Begini Bang, bagaimana Bang? Maksudnya antum dengan kota Pekalongan sekarang sudah bisa beradaptasi belum? Ya alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Menikmati tinggal di Pekalongan. Alhamdulillah ya. Dengan apalagi dengan biaya hidup yang relatif murah ya. Alhamdulillah ya. Kalau di sana Bang? Wah lumayan kalau di Kalimantan. Masya Allah. Nah, untuk dia nih, buat yang jomblo nih, santri jomblo, santri berprestasi, Masya Allah. Adiat, antum kan juga dari setahu saya kan, antum juga apa sih dulu dari orang-orang biasa ya. Dan sampai pada waktu itu kayaknya saya sempet dikasih cerita sama si Afif. Iya. Betul ya? Masya Allah, beliau Masya Allah ya, Afif ya. Lama saya. Iya, teman-teman antum lama ya. Dan gimana ceritanya nih? Maksudnya sampai bisa mondok atau keinginan sendiri atau gimana? Jadi ceritanya panjang Mas. Masya Allah, long story. Ya. Jadi awalnya saya sebenarnya asli Pekalongan. Asli Pekalongan, orang tua dua-duanya Pekalongan. Jadi background saya dulu memang kalau pendidikan dari SD mulai TK, SD, SMP, SMA itu semuanya umum. Jadi kita mulai dari umum semua. Jadi memang kita itu dulu benar-benar nggak tahu lah tentang istilahnya apa ya? Ya ilmu agama Islam dan sebagainya, kita nggak tahu, benar-benar buta lah tentang itu semua gitu. Akhirnya sampai pada suatu ketika saya SMA, itu dulu saya berarti sudah lulus waktu itu Mas. Jadi kan lulus SMA. SMA mana dulu? SMA 4 Pekalongan. Kuripan ya. Ya Kuripan. Dulu kan kita kalau anak SMA biasanya kan dia kalau misalkan sudah lulus kuliah gitu. Kalau SMK kan dia kerja. Kalau kita kan memang kesana gitu. Jadi kalau SMA kuliah nganggur. SMA kuliah nganggur gitu kan. Kalau SMK kan sudah kerja gitu kan, dapat penghasilan. Nah, dulu jadi ceritanya itu lucu Mas. Jadi sebenarnya saya tuh nggak ada keinginan mondok sama sekali. Kepikiran sama sekali nggak ada. Dari SD, SMP, SMA itu nggak ada sama sekali. Nah, ceritanya itu ketika saya lulus SMA, jadi saya sempet daftar di salah satu PTN. Perguruan tinggi negeri. Bukan salah satu ya, salah 3. Ya, 3. Ada 3. Nilai 7 berarti ya. Nah itu waktu itu saya daftar lah. Ya, ketika itu kan saya pilih jalur tes di Semarang. Oh di Semarang. Ya, saya di sana, berangkatlah saya ke sana. Nah ketika itu kita ikut tes, qadarullah kita nunggu pengumuman. Ketolak. Alhamdulillah ketolak gitu. Ini Masya Allah ini. Ketolak. Itu padahal saya sudah ngebet gitu Mas. Ini harus kuliah ini. Masa anak SMA nggak kuliah kan? Rencana ambil jurusan apa dulu? Dulu saya coba tebak Mas. Apa ya? Dari olahraga? Bukan. Ilmu politik. Wah, ilmu politik. Dulu saya suka politik Mas. Ya. Jadi sempat sudahlah yang saya suka aja lah gitu kan. Saya daftar ilmu politik. Nah, ketolak semua di 3 perguruan tinggi negeri ketolak semua. Tapi sistem kita kan, jadi kalau misalkan kita ketolak di tahun pertama, kita masih bisa lagi daftar di tahun kedua. Nah, jadi tahun pertama itu istilahnya kalau orang Pekalongan bilang nyacak-nyacak, nyoba-nyoba dulu. Biar tahu gimana lah tesnya gitu kan. Nah, tahun kedua rencananya kita mau daftar lagi. Nah, di pertengahan tahun kedua ini itu kan kita nganggur Mas. Istilahnya itu nggak ada kegiatan karena kita sudah selesai sekolah. Ya sambil kerja lah.
Nah di situ akhirnya alhamdulillah kita banyak mikir. Ya. Nah mulai dari situ ya adalah sedikit apa ya istilahnya itu keinginan perang batin. Awalnya dari perang batin dulu Mas. Jadi maksud Ana kok hidup cuma gini-gini aja gitu ya. Maksud Ana ketika kita sudah sampai pencapaian yang kita alami di dunia, yang kita yang sudah kita dapatkan, setelah itu kita meninggal sudah gitu. Jadi sudah mulai ada mikir ke arah jauh ke sana gitu. Tapi ketika itu kita belum tahu sekali ilmu agama itu nggak ada arah ke sana, nggak ada. Tapi mulai banyak pertanyaan-pertanyaan muncul karena nganggur gitu kan. Nah, banyak itu dari kengangguran. Iya, dari kengangguran gitu. Orang nganggur banyak mikir gitu. Bukan banyak duit, banyak mikir gitu. Dan itu banyak pertanyaan ya di kepala saya itu banyak pertanyaan sekali. Berarti menjadi salah satu keresahan juga ya? Iya. Kok bisa apa sih jawabannya itu apa gitu. Jadi ketika itu kita cuman tahu pertanyaan nggak tahu jawaban gitu. Dan itu bikin kita resah gitu. Wah, masa hidup kayak gini sih ya. Iya, betul. Nah, akhirnya berjalan waktu, nah qadarullah saya mulai tahu masalah tentang ilmu agama ini. Kenapa? Ya biasa dari sosmed. Tak kenal maka ta'aruf ya. Iya. Tak kenal maka ta'aruf. Iya. Nah, kemudian setelah saya tahu tentang ilmu agama ini, kok satu-satu pertanyaan saya itu satu-satu mulai terjawab gitu. Nah, saya mulai tertarik dari situ. Kok ternyata ini gitu loh, yang saya cari selama itu ini gitu kan. Ternyata dijawab di sini gitu kan. Oh, ya sudah, saya mulai penasaran dengan ilmu agama kan. Nah, ketemulah sama si Afif itu tadi, Mas si Afif. Ya. Oke, Masya Allah. Nah, beliau kan dulu kan termasuk salah satu di Formaji Mas ya. Jadi salah satu komunitas orang-orang yang sudah ngaji lah, pemuda-pemuda itu. Akhirnya saya diajak beliau waktu saya WA, Mas, ada nggak ini tempat pengajian di Pekalongan? Saya itu waktu belum tahu Mas. Jadi istilahnya itu kita ninggalkan lingkungan yang lama, nggak punya teman sama sekali. Saya tahu Mas Afif ini kan dia kakak kelas saya. Waktu SMP. SMP-nya ya. Waktu SMP kakak kelas. Jadi saya tahu beliau sudah ngaji, saya hubungi. Mas, ada nggak tempat pengajian yang di Pekalongan biasanya? Oh ada, ikut gitu. Pertama ikutlah ke sana. Nah itu Mas, pertama kali saya datang ke kajian langsung. Kalau dulu kan saya lihat di sosmed itu. Itu langsung ini. Alhamdulillah ketika itu kita rasakan, Masya Allah kok tenang gitu lah. Kok ini ya, mulai tertarik lah saya dari situ. Oh ternyata ini Masya Allah ini lah. Yang ternyata saya cari itu selama ini gitu. Ini ya pertama siapa yang dulu yang pernah ngajar di Formaji? Lupa Mas ya? Lupa saya. Nah, mulai dari situ itu mulai muncul ketertarikan tentang masalah agama dan sebagainya. Nah, akhirnya mulai dari situ cobalah kita pengen mendalami lah tentang agama ini gitu ya. Nah, mulailah dari situ cari pondok. Cari pondok. Dulu kan kita, ini lucunya gini Mas. Jadi saya asli Pekalongan. Saya dari SD sampai SMA di Pekalongan. Ya. Saya nggak tahu ada di pondok di sini, saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu ternyata di Pekalongan ada pondok gitu. Saya nggak tahu. Justru taunya itu setelah saya cari-cari, ternyata dapat di Pekalongan sini lah. Nah akhirnya dari situlah saya mulai masuklah ke sini. Informasinya dari sosmed dulu awalnya, dari sosmed. Kita tahu dari sosmed, penasaran. Ternyata di Pekalongan ada juga. Istilahnya kan kalau kita bahasakan pondok sunnah itu kan, istilahnya kan. Oh ternyata ada juga. Sudahlah daripada jauh-jauh, mending coba ke sini. Nah, ini kan waktu sampai itu sini. Masih program Tadribul juga ya? Oh, belum. Waktu saya masuk belum. Jadi belum. Nah, menariknya waktu saya masuk itu, jadi dulu kan belum ada Mas untuk angkatan-angkatan yang sudah lulus SMA itu belum ada. Oh iya. Jadi saya diikutkan ke program yang setara SD, SMP ya. SMP mulai dari SMP sampai SMA. Nah, dulu kan gitu. Ya, dan itu kan dulu ngukurnya kan dari kemampuan. Jadi bisa jadi orang memang sudah lulus SMA, tapi secara kemampuan kan dia sesuainya atau sekadarnya dengan anak SMP. Kadarnya ya. Nah, dulu kan saya memang, makanya kan saya bilang tadi bener-bener nol lah, nggak tahu ngaji aja nggak bisa gitu. Nol butung ngaji aja nggak bisa itu. Akhirnya ketika pertama kali masuk, teman-teman saya ini satu kelas itu anak-anak SMP, anak-anak SD baru lulus SMP itu kelas 1. Kita kan kecil, Masya Allah nikmat lah ketika itu. Itu awal masuknya Mas, ceritanya. Iya. Masya Allah luar biasa ya. Perjalanan dari Adiat yang notabene dulu dari sekolah biasa dari keluarga biasa, alhamdulillah sampai sekarang dengan masuk di Pondok Pesantren Darussalam dan termasuk salah satu santri berapa Mas? Terbiasa. Berprestasi alhamdulillah. Nah kalau ini nih, kalau Bang Ahmad sendiri nih ya, kan udah berkeluarga. Gimana Bang ngatur waktunya untuk antara belajar sama keluarga bareng anak istri ini, gimana maksudnya?
terkadang kan kita kan yang mungkin di teman-teman yang luar sana nggak kepikir yang ini gimana nih yang udah punya keluarga tapi tetap nyantri, tetap belajar, gimana ngatur waktunya, kan masih kan banyak yang bertanya seperti itu. Berat ini. Masya Allah. Intinya sih itu komunikasi antar istri. Nanti suami sama istri saling membantu. Bahwasanya tujuan kita kan ilmu kan. Jadi betul. Bagaimanapun segala sesuatu yang mengantarkan ke sana, jadi itu yang didahulukan. Jadi fokus kita ya tadi bagaimana saya dapat ilmu dan juga istri dapat ilmu. Jadi saya baginya ya istri juga tetap belajar. Mungkin di pagi hari itu di kelas tahsin ya. Jadi agak siang saya berangkat ke pondok. Berarti gantian ya, pertama istri belajar. Itu giliran saya itu anak-anak itu. Sama anak-anak. Iya kan. Istri selesai, saya yang berangkat. Jadi ke pondok mungkin sampai Isya. Sampai malam ya? Sampai Isya. Dan setelah Isya ya, istri itu ada kelas online ya bahasa Arab. Masya Allah. Jadi ya, giliran saya sama anak-anak mungkin sampai jam 10. Gantian berarti ya? Gantian. Nikmat gak sih Bang maksudnya dengan yang kondisi yang sekarang saat ini tuh, maksudnya secara suami istri belajar agama semua ya kan? Istri pagi belajar, antum ngurus anak. Istri selesai antum belajar, istri ngurus anak. Malam istri belajar lagi, antum ngurus anak. Nih Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini termasuk dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Bahwasanya cinta itu tumbuh dengan dasar ketakwaan. Bahwasanya semakin tinggi ketakwaan seseorang itu, bahwasanya cinta itu semakin tinggi. Ya mudah-mudahan dengan cara belajar ini salah satu mendekatkan diri kepada Allah ya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi alhamdulillah hubungan juga makin baik ya. Alhamdulillah itu nikmat Mas. Nikmat dan nggak bisa tergambarkan. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya, amin ya, luar biasa ya. Kalau terkadang kita, saya pribadi pun terkadang merasa iri maksudnya dengan masih bisa belajar dengan keluarga. Maksudnya udah berkeluarga tapi masih bisa belajar mengikuti ya jadwal kegiatan yang ada, KPM yang ada di pondok. Nah, ngatur waktunya ini Mas. Ya itu tadi ya. Maksudnya komunikasi antar istri. Intinya komunikasi antar istri. Jika salah satu ya paling nggak disepakati lah ya untuk jam belajar itu jam dari jam sekian sampai jam sekian. Iya disepakati terutama yang paling penting itu ya. Iya. Masya Allah. Bagaimana komunikasi, karena teorinya pun terkadang kita bagi malam atau sebagainya itu kadang juga buyar karena kondisi fisik Mas terkadang. Iya betul. Kondisi fisik kadang nggak tentu itu. Memang awalnya kita pernah bagi waktu kan, misalnya 3 malam saya untuk belajar, 1 malam untuk istri. Seperti itu. Kondisi fisik juga nggak stabil gitu. Stabil untuk belajar terus setiap malam itu nggak stabil. Berarti ada itu ya, ada terkadang ya namanya juga 3 hari belajar, 1 hari bareng istri, terkadang 3 hari itu kita mengalami ya paling capek, sakit dan lain sebagainya. Nah kalau yang ini nih, lihat nih jomblo nih, Masya Allah nih, belajar pasti fokus sekali ya. Masya Allah. Gimana ngatur waktu belajar di pondok? Sedangkan antum kan juga ada beberapa aktivitas maksudnya di pondok kan ya? Ikut di apa? Di kelas fikih. Kelas fikih ya? Nah ini ngatur waktunya dari belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi kegiatan kita di pondok ini, tapi jadi alhamdulillah gini Mas, di pondok kita ini termasuk istilahnya para satid di sini itu benar-benar perhatian sama santri. Jadi masalah waktu itu sebenarnya sudah ditatakan sama pondok. Jadi istilahnya itu pondok sudah punya target ini. Nah, gimana cara kita supaya bisa sampai ke target itu? Nah, jadilah hasil-hasilnya itu tadi penataan jadwal, terus kemudian ya dan sebagainya lah. Nah, jadi sebenarnya untuk masalah manajemen waktu itu kalau kita ngikuti program pondok itu sebenarnya sudah luar biasa dan kita maksimalkan. Nggak cuma ngikuti ya Mas, kita maksimalkan itu sebenarnya sudah luar biasa. Jadi untuk programnya sendiri kita mulai dari ibadah subuh. Ibadah subuh, setelah sholat subuh kita tadarus lah, baca Al-Quran, kemudian itu untuk murojaah Al-Quran. Meskipun kan pondok sini memang fokusnya bukan di tahfidz, bukan di hafalan, cuman kebanyakan santri kan sudah punya
Hafalan ya. Jadi dikasih ruang untuk memang ya untuk murojaah lah. Jadi hafalan ini jangan sampai hilang. Meskipun fokus kita nggak di hafalan Al-Quran bukan, tapi sayanglah kalau dibiarkan begitu saja salah. Akhirnya kan dikasih waktu itu. Nah ini waktu yang pertama. Kemudian setelah itu persiapan untuk pelajaran pagi, KBM pagi itu. Jadi kita tadarus sampai sekitar kira-kira jam 6 lah kurang lebih. Jam 6 kurang lebih. Setelah itu kosong sampai jam setengah 8. Jadi kosong itu untuk persiapan untuk mandi, untuk sarapan dan sebagainya. Nah mulai dari setengah 8 ini kita pelajaran sampai nanti jam 11. Jam 11 siang. Itu ada istirahatnya tapi nanti di tengah-tengah itu jam 9 itu istirahat sampai setengah 10. 1 jam ya? Setengah jam 30 menit ya. Nah nanti siang kita murojaah pribadi. Sorenya juga sama, sebagian kelas ada yang masih belajar sama pengajar. Tapi kalau di kelas kita murojaah pribadi sorenya, dan malamnya juga kita murojaah pribadi. Nah tapi untuk masalah manajemen waktu, kalau saya pribadi sih saya masih belajar gitu mas. Jadi sama-sama masih belajar. Cuman kalau sebenarnya kalau kita ikuti program di sini dengan baik, dengan istilahnya kita memaksimalkan, itu sudah luar biasa, sudah bagus. Ya, karena memang ustadz di sini itu tadi ustadznya itu perhatian sama santri. Jadi pengennya itu santri keluar dari sini itu dapatkan hasil gitu loh. Jadi ilmu yang dia pelajari itu bisa memberikan manfaat ke orang lain. Masya Allah. Nah ini dengan program mulazamah ya berarti ya? Iya. Yang dimana metode mulazamah ini yang di Pekalongan mungkin masih diterapkan di pondok pesantren Darussalam ya, untuk beda dengan pondok-pondok yang lain. Nah dengan konsep mulazamah ini bagaimana? Maksudnya sangat terbantu sekali dengan metode-metodenya atau gimana? Atau kalau menurut antum berdua? Siapa dulu mas? Duluan. Siapa? Adian. Kalau dari saya sependek pengetahuan saya, kalau saya tahu kan kebanyakan pondok itu menerapkan sistem seperti sekolah umum. Dan saya kan pernah gitu loh. Maksudnya merasakan sistem seperti itu saya pernah. Meskipun saya belum pernah mondok di pondok yang umum. Tapi kan secara ininya saya tahu lah. Sistem belajarannya. Saya pernah mengalami gitu. Kalau kita bicara perbandingan, jadi kita bandingkan aja sih mas. Kita bandingkan aja. Kalau masalah bilang bagus atau ini sih mungkin masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi untuk perbandingan, kalau yang saya pribadi, ini pribadi ya, saya rasakan pribadi itu dengan sistem mulazamah seperti ini. Itu kita jadi terbantukan untuk fokus belajar. Jadi bedanya kan kalau sistem yang dulu kita pernah pakai di sekolah umum itu kan banyak pelajaran satu hari banyak pelajaran. Dan biasanya masing-masing guru mapel itu pengen si siswanya ini bagus di bidangnya masing-masing gitu. Betul. Pusing kita. Makanya jadi misalkan kita MTK nilainya harus 8 lebih gitu. Ketika PKN ya harus 8 lebih juga gitu. Ya kan? Pusing gitu kan, kita dituntut banyak gitu loh. Misalkan contoh misalnya kita unggul di bidang fisika misal anggaplah gitu ya. Tapi kita jelek di bidang PKN ya, kita tetap dianggap bodoh gitu sama guru PKN. Betul. Kan realitanya gitu mas ya. Ini yang saya pribadi alami ya. Kita bukan menjelekkan bukan ya, tapi yang saya pribadi alami kan seperti itu. Saya pun mengalami di masa itu. Jadi artinya itu apa ya? Jadi kalau kita pakai sistem yang mulazamah ini dengan fokus satu pelajaran itu kita sangat terbantu. Artinya kita fokus dengan satu pelajaran, kemudian kita kuasai satu pelajaran itu. Nah, ini hasilnya akan lebih nampak. Dan yang saya tahu mas, sejauh yang saya tahu, ini pun sistem yang digunakan di negara-negara barat. Mungkin mereka ngambil dari adopsi dari para ulama dulu. Betul. Kitab-kitab mereka diterjemahkan ke bahasa mereka dan malah yang mengadopsi malah dari negara-negara barat ya. Iya, malah negara barat yang mengadopsi istilahnya sistem pendidikan Islam yang dulu diterapkan oleh para ulama gitu. Dengan pelajaran yang seperti ini. Nah, kalau saya pribadi dengan sistem mulazamah ini sangat-sangat terbantukan. Sangat-sangat terbantukan. Makanya saya nyaman gitu. Jadi intinya lebih ke fokus ya berarti. Fokusnya itu mas. Itu yang mahal situ sih. Di situ mahalnya itu. Berarti disclaimer nggak sih, maksudnya mulazamah tuh bukan juga sistem yang paling terbaik, tapi mungkin ada lagi ya. Mungkin. Kita belum tahu versi saya. Ya. Ini pribadi. Iya, kalau menurut antum bang, kalau sistem mulazamah yang diterapkan yang di pondok pesantren kita ini di Darussalam. Yang sebelumnya kan saya pernah di Ma'had kan. Itu belajar satu hari itu banyak ya. Ada bahasa Arab, ada akidah, ada fikih. Nah kita itu kurang fokus. Adapun mulazamah
ya kita benar-benar detail, Mas. Cuman satu bahasa Arab ya, satu Fokus kitab, berarti ya. 1 bulan bahasa Arab full satu kitab itu kan. Jadi kita benar-benar harus memahami kitab. Jadi intinya kayak gitu. Iya. Penguasaan kepada satu kitab itu lebih dalam pandangan anak ya. Mudah-mudahan ini nggak salah. Penguasaan akan satu kitab itu lebih baik daripada kita banyak pelajaran tapi satu pun ya kita nggak kuasai gitu loh. Ya, betul. Semuanya jadi serba nanggung kalau kita banyak belajar gitu. Karena kita istilahnya apa ya, nggak fokus dan kita sikat semua ya, ambil semua ya. Kadang kita kan ini setengah, ini setengah, aduh kurang jadinya kan. Iya. Adapun kalau satu kitab kita benar-benar satu kitab kecil aja, tapi kita menguasai, yaitu manfaat lebih luar biasa daripada banyak pelajaran. Insya Allah berarti dengan sistem mulazamah yang diterapkan di Pondok Pesantren Darussalam ini berarti rata-rata santri di sini cocok ya? Cocok Mas, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah luar biasa. Cuman mulazamah harus sabar. Iya. Harus sabar. Itu kuncinya lah. Ya karena terkadang kan bosan kan. Itu satu betul. itu terus yang dibahas ini kapan selesainya? Iya. Ya kita terkadang itu ketidaksabaran itu yang Ada target nggak sih untuk menjadi menyelesaikan dari para pengajar misalnya untuk satu kitab? Ada. Jadi walaupun istilahnya kita itu belajarnya mulazamah, tetap kita pakai target Mas. Jadi bagusnya gitu, kita target satu kitab ini harus selesai dalam waktu sekian. Nah, cuman tidak cuma target. Jadi itu tadi yang disampaikan sama Bang Ahmad tadi itu bukan cuma target, tapi yang penting santri itu dia bisa memahami kitab dengan baik, menguasai dan memahami. Nah, jadi patokannya di sini kapan santri itu dia bisa memahami atau menguasai kitab dengan baik, ketika dia bisa mengajarkan lagi. Jadi patokannya itu Mas. Ketika dia bisa mengajarkan lagi ke temannya paling ya. Ya, diuji sama ustadz untuk ngajar. Untuk ngajar. Masya Allah. Nah, jadi ketika seorang santri misalkan dia sudah belajar satu kitab dan dia bisa mengajarkan kitab itu ke orang lain, mungkin gitu ya. Mungkin lah kalau bahasa kita kan mungkin itqon. Kalau dia sudah itqon, nah ini berarti dia sudah menguasai. Dan yang tahu itu kan mentor, guru ya, kita kan nggak bisa istilahnya kita saya sudah cukup ini dalam jadi kan nggak bisa gitu. Jadi misalkan seseorang santri dia belum bisa menguasai satu kitab ini, ya kamu belajar ini dulu gitu, daripada kamu istilahnya belajar kitab yang lebih tinggi lagi, yang tangga bagian pertama aja dia belum bisa lompat gitu. Pengennya langsung ke tangga yang ketiga berat ya. Nah itu yang kita alami dulu dengan sistem yang lama kan seperti itu Mas. Sistem lama. Ada target, tapi nggak ada istilahnya itu ya pokoknya selesai lah, yang penting selesai, kita ini selesai gitu ya. Tapi nggak tahu nih si siswa ini bisa ini atau enggak dia. Nah itu yang kita rasakan. Oh Masya Allah luar biasa gitu. Jadi belajar kita itu serasa ada progres gitu loh Mas. Iya betul. Ya, jadi kita ngerasakan hasilnya dan luar biasa ternyata dengan sistem yang seperti ini gitu. Luar biasa. Berarti Antum belajar di fikih? Saya belajar di fikih. Fikih ya. Nyampe masih di kitab apa berarti? Sekarang ada namanya kitab Muqaddimah Hadromiyah. Itu bahas tentang apa? Itu fikih ibadah. Fikih ibadah. Ya, jadi kan fikih ada terbagi menjadi berapa bagian kan. Nah, ini yang bagian pertama itu fikih ibadah, masalah wudu lah, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Kalau Antum Bang? Masih bahasa. Masih bahasa ya. Masya Allah, tiap hari, tiap siang ya belajar, Masya Allah. Datang ke sini pasti bawanya kitab, belajar, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Luar biasa. Sampai di sini sampai kadang ngantuk-ngantuk, saya lihat sendiri sampai menulis itu. Masya Allah luar biasa ya. Nah, program yang ada di Pondok Pesantren Darussalam yang setahu Antum untuk saat ini yang berjalan. Yang pembelajarannya atau pembelajarannya? Ya, pembelajaran yang sementara ini jalan di kita. Jadi yang sementara ini kita ada ini Mas ya, bahasa sama fikih ya. Yang di sini ya. Bahasa sama fikih. Nah ini diantara istilahnya itu metode belajar yang bagus juga gitu Mas ya. Dan saya juga terus terang baru tahu ketika di sini itu ternyata kita belajar itu ada bahasa kita tadarruj lah. Tadarruj itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ketika seorang dia mau belajar fikih, ya dia harus melewati bahasa dulu gitu. Nggak bisa langsung ke fikih, nggak bisa gitu. Nah itu ternyata metode yang digunakan para ulama dulu, dan kita kan sudah lihat. Makanya kan kita nggak heran Mas, ulama-ulama dulu kok ilmunya itu luar biasa.
Ya, banyak ulama-ulama kok. menguasai. Iya, alumnus orang-orang dulu, orang-orang klasik itu kok luar biasa itu kenapa? Karena sistem ternyata. Sistem pembelajarannya. Iya, sistem pembelajaran. Nah, program yang kita jalankan di sini sebenarnya yang kita tahu dari para asatid itu mereka mengadopsi dari orang-orang dulu, para ulama klasik ya, yang mereka sudah nampak hasilnya dan luar biasa, ilmunya itu mungkin. Jadi para asatid di sini itu istilahnya meramu ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi orang-orang zaman sekarang. Ya. Ya. Nah, ini yang terakhir buat antum berdua ya. Kasih dong sedikit testimoni tentang maksudnya selama antum belajar di Pondok Pesantren Darussalam. Yang terakhir deh. Bang, silakan. Selama dulu. Jualan aja. Enggak apa-apa. Saya. Iya. Masa saya terus ini? Enggak apa-apa. Testimoni ya. Testimoni ya. Karena antum kan yang belajar dari awal juga dari nol, belum dari nol ya. Insyaallah luar biasa. Jadi kalau dari saya pribadi, sebelum saya nyampaikan testimoni sih, saya mau sampaikan banyak-banyak terima kasih, terutama untuk asatid di sini, Masya Allah. dan Pondok di Darussalam yang sudah menyediakan fasilitas dengan luar biasa untuk kita belajar. Ya meskipun kalau orang bilang ya banyak kekurangan lah, cuman saya rasakan di sini kalau kita memang mau benar-benar belajar di sini sudah cukup lah, luar biasa di sini luar biasa. Dan pertama itu saya mau sampaikan terima kasih para asatid dan staf-staf yang lainnya yang membantu proses belajar mengajar di sini. Jadi untuk saya pribadi, testimoni saya itu tentang pondok ini Mas ya. Jadi baru pertama kali ini nih, saya itu merasakan alhamdulillah Allah Ta'ala itu kasih saya rasakan lezatnya belajar gitu. Masya Allah. Jadi ternyata belajar itu nikmat gitu. Jadi ketika kita belajar, ketika kita mutolaah, kita membaca kitab-kitabnya ulama, itu kita merasakan nikmat belajar yang luar biasa di sini. Kenapa? Itu tadi saya sampaikan, karena satu, saya ngerasakan hasilnya pada diri saya pribadi. Berbeda lah dengan dulu kita belajar kan istilahnya saya udah belajar 12 tahun ya, terus dapatnya apa gitu. Ya. Kok saya suruh ini kok nggak tahu gitu. Tapi kan ketika kita dengan dapat sistem yang luar biasa seperti ini, jadi ternyata saya belajar selama ini itu nggak sia-sia gitu. Kita ngabiskan tenaga, kita ngabiskan pikiran, kita ngabiskan waktu terutama waktu meninggalkan keluarga dan sebagainya, itu kita ada hasilnya dengan metode yang ini diterapkan ya. Nah, tapi tentu ya metode ini nomor 2. Yang pertama jelas taufik dari Allah Ta'ala. Ya. Metode ini jadi secara dari saya pribadi ini pondok luar biasa. Kalau memang antum itu carinya orientasi antum itu istilahnya mau belajar ya, lebih ke belajar ya. Belajar gitu. Di sini luar biasa. Pengajarnya semangat luar biasa, sistemnya luar biasa semua lah pokoknya. Tapi kalau antum di sini carinya fasilitas, nah itu mungkin nggak akan nyaman di sini gitu. Tapi kalau carinya ilmu, model kamar mandi, kan luar biasa gitu. Fasilitas di sini kan luar biasa gitu ya. Temboknya bisa bongkar pasang kan gitu. Pintunya juga bisa bongkar pasang kan gitu. Tapi kalau carinya itu nggak dapat di sini ya. Masya Allah. Tapi kalau carinya ilmu yang saya pribadi rasakan itu luar biasa. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman antum juga sudah belajar ke luar negeri ya. Iya. Ada siapa kemarin? Kemarin ada 2 orang Bang ya. 2 orang siapa Bang? 3 sekarang. 3 ya? 3. Kemarin terakhir ke Yaman. Oh Yaman. Jadi siapa aja berarti Bang? Abdullah yang Madinah ya. Ya. Madinah ya. Waktu itu kita video call itu kan malam-malam. Iya. Ada Habib Wildan Solihin ya di Madinah juga. Jadi ada 3 ya berarti ya? 3 sama 2 di Madinah, alhamdulillah keterima, yang 1 lagi berangkat ke Yaman. Alumni dari kita. Berarti alumni dari Pondok Pesantren Darussalam juga ya. Luar biasa. Bang, ini Bang, testimoni ya. Testimoni. Alhamdulillah. Seperti yang Akh Adiat bilang tadi, bahwasanya saya juga mau mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh yang terlibat di Ponpes Darussalam ini. Saya nggak pernah tergambar bahwasanya tadi ilmu itu nikmat itu. Bahkan kalau saya bisa katakan ilmu itu lebih nikmat daripada menikah, lebih nikmat daripada poligami, lebih nikmat daripada yang lain lah. Benar. Jadi seandainya ya di sana ada orang yang Mas, ini ada sebagian harta antum, ini untuk antum semuanya, tapi ditukar gitu loh, antum jadi bodoh lagi, nol lagi lah. Ini harta, nggak mau Mas. Nggak mau ya. Nikmatnya ilmu itu, Masya Allah, luar biasa. Dulu kita punya Ustadz ya sering mengatakan, salah satu pengajar, beliau mengatakan mana yang lebih nikmat, baca kitab ulama atau menikah?
Beliau tuh yakin banget gitu. Baca kitab ulama lebih nikmat. Kita kan kok ini Ustaz kenapa? Kita kan nggak paham di awal-awal itu nggak paham. Iya. Juga kita nggak paham maksudnya para asatid di sini itu belajar itu masya Allah, maksudnya seperti jomblo mas, seperti belum menikah gitu. Belajar mereka dari subuh, kita kan tahsin atau ngaji ya, kemudian mereka juga ikut gitu, ikut terus sampai jam 10 malam itu ikut, bahkan kadang-kadang santrinya udah tidur, para asatid ini masih belajar sampai jam 11, jam 12, jam 1 mereka berbahas. Awal-awal bingung kenapa ini orang-orang kan. Tapi ternyata di dalam ilmu itu masya Allah ada ketagihan. Jadi lingkungan tidak usah alam itu kalau benar-benar kita belajar, benar-benar kita pengen ilmu, itu benar kata Akhadia tadi cukup, insya Allah. Masya Allah. Dan saya dulu paling dongkol kalau belajar bahasa itu paling dongkol. Benar saya nggak sabar belajar bahasa itu. Kenapa ini mungkin yang terakhir ini? Iya belajar bahasa Arab itu berat loh. Sebagian para ustadz bilang ringan bahasa Arab itu, enggak berat itu bahasa Arab berat. Insya Allah. Ya tapi setelah dari awalnya benci, kemudian dipaksa kan, maksudnya ini bahasa Arab terus. Benci ya dicinta berarti. Iya, waiting Trisno, jalanan sebuah iya benar. Bisa bahasa Jawa. Jadi ternyata bahasa Arab itu masya Allah semakin dalam itu semakin nikmat mas. Ya Allah rasanya udah deh nggak usah pikirin nanti bahasa Arab. Iya benar, saking nikmatnya itu bahasa Arab. Masya Allah. Pantesan Imam Syafi'i itu sampai 20 tahun ya belajar bahasa Arab. Ternyata masya Allah. Imam Syafi'i sekelas Quraisy, Arab. Kita orang Pekalongan, orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Makanya alhamdulillah kalau di Nida, kalau kita benar-benar cari ilmu, insya Allah. Masya Allah luar biasa. Tabarakallah. Semoga Allah Ta'ala menjaga antum semua, amin. keluarga dan semuanya yang kita ada di sini ya. Oke, yuk terima kasih jazakumullah khairan buat Ahdiat, buat Bang Ahmad sudah menyempatkan waktunya sedikit berbagi cerita pengalaman selama belajar di Pondok Pesantren Darussalam dan memberikan sebuah atau suatu testimoni kepada mungkin kepada teman-teman yang sedang nonton program acara ini ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap di subscribe channel YouTube kita di Nida Podcast. Terima kasih jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktunya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.